Perkenalkan, saya Eliasda Safira dengan NIM 223122410001. Halo, perkenalkan saya Faradila Siva Anitia dari kelompok 1 Ilmu Lingkungan dengan NIM 223122410028. Saya Diana Rafifa Umar dengan NIM 223122444012. Nama saya Delia Mesya Devitasari dengan NIM 223122444018. Halo, saya Medita Rika dengan NIM 223122444039. Saya Melina Inkanila Pratiwi dengan NIM 223122444043. Adapun latar belakang dari esai ini yaitu Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Produktivitas hasil pertanian dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk yang mengakibatkan kebutuhan akan bahan pangan juga semakin besar. Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempertahankan produksi tanaman hasil tani yaitu pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga menghasilkan tanaman yang dapat tumbuh lebih sehat. Penggunaan pupuk anorganik oleh para petani dapat menyebabkan efek samping seperti pencemaran tanah dan juga dapat merusak lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penggunaan pupuk anorganik harus dibatasi dan mulai beralih menggunakan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan pupuk organik mampu menjadi solusi dalam mengurangi aplikasi pupuk anorganik dikarenakan pupuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah itu sendiri, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman. Salah satu pupuk organik yang bisa memperbaiki unsur hara tanah dan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas panen adalah limbah air cucian beras. Nah, air cucian beras ini mempunyai banyak manfaat untuk tanaman, mudah diperoleh oleh petani dan ramah lingkungan, dan memiliki harga yang murah sehingga dapat terjangkau oleh petani. Air cucian beras ini sendiri merupakan limbah rumah tangga yang selama ini belum pernah dimanfaatkan, padahal air cucian beras ini banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti fosfor yang berperan dalam pembentukan bunga dan buah, untuk pembentukan inti sel dan dinding sel dan mendorong pertumbuhan akar muda, pemasakan biji, dan juga pembentukan klorofil, dan juga penting untuk enzim-enzim dalam pernafasan dan berfungsi untuk pengangkutan energi hasil metabolisme dalam tanaman. Dengan demikian, dengan dilaksanakan aksi ini diharapkan dapat merubah limbah rumah tangga khususnya air cucian beras yang tidak memiliki nilai ekonomis dapat diubah menjadi sebuah produk atau hasil yang memiliki nilai ekonomis serta berdampak baik bagi lingkungan serta mudah dalam pembuatan. Tumbuh dengan subur kan? Tanamanku ini namanya mawar. Batangnya berduri. Lihat, daunnya bergerigi di bagian samping. Bunganya berwarna merah loh. Dan baunya harum. Apakah teman-teman tahu mengapa mawarku ini dapat tumbuh dengan subur? Aku beritahu rahasianya ya. Setiap pagi dan sore selalu kusiram. Jika ada rumput di sekitar mawarku, aku cabut. Lihat,
Aku meletakkan mawarku di tempat yang terkena sinar matahari. Tidak lupa juga ku beri pupuk 2 minggu sekali supaya berbunga dengan lebat. Hatiku sangat senang sekali. Berikut adalah landasan teori yang kelompok kami ambil untuk dapat membuat pupuk organik cair dari air cucian beras. Pupuk adalah senyawa kimia yang memiliki unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Pada umumnya, pupuk dicampur dengan media tanam atau langsung dikontakkan pada tanaman sehingga nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat optimal. Fungsi pupuk sendiri adalah sebagai suplai unsur hara untuk mengatasi kekurangan unsur hara pada media tanam. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan untuk unsur kalsium, magnesium, besi, tembaga, boron, dan seng dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Menurut Susetia tahun 2012, pupuk organik cair adalah pupuk yang bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mengalami fermentasi berupa cairan dan kandungan bahan kimia di dalamnya maksimum 5%. Pada dasarnya, pupuk organik cair lebih baik dibandingkan dengan pupuk organik padat. Hal ini disebabkan penggunaan pupuk organik cair memiliki beberapa kelebihan, yaitu pengaplikasiannya lebih mudah, unsur hara yang terdapat di dalam pupuk cair mudah dirusak tanaman, mengandung mikroorganisme yang banyak, mengatasi defisiensi hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara, mampu menyediakan hara secara cepat, proses pembuatannya memerlukan waktu yang lebih cepat, serta penerapannya mudah di pertanian, yakni tinggal disemprotkan ke tanaman. Menurut Fitria tahun 2013. Alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk cair menggunakan air cucian beras diantaranya pisau, pengaduk, timbangan digital, gelas ukur, galon, wadah, dan yang terakhir ada alat dokumentasi berupa handphone. Adapun bahan yang digunakan meliputi air cucian beras sebanyak 1,5 liter, gula merah sebanyak 30 gram, serta EM4 sebanyak 30 ml. Nah, setelah mengetahui alat dan juga bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair ini, selanjutnya adalah cara pembuatannya. Pada dasarnya, pembuatan pupuk organik cair atau POC dari limbah air cucian beras ini cukup mudah dan juga sederhana. Di mana langkah yang pertama adalah memotong gula merah menjadi bagian yang lebih kecil atau menyisirnya menggunakan pisau. Selanjutnya, menimbang dengan timbangan digital sebanyak 30 gram. Kemudian, mengukur EM4 sebanyak 30 ml pada gelas ukur, kemudian dimasukkan pada wadah yang berbeda. Nah, gula merah yang sebelumnya telah dihaluskan dan ditimbang dimasukkan ke dalam larutan EM4, kemudian diaduk. Nah, pada proses pengadukan ini, bila perlu gunakan pengaduk atau gunakan tangan untuk menghaluskan gula merah tersebut sehingga larut sepenuhnya. Kemudian, siapkan galon lalu masukkan air cucian beras sebanyak 1,5 liter ke dalamnya secara perlahan. Kemudian pada campuran EM4 dan juga gula merah tersebut, tambahkan sedikit air cucian beras, kemudian diaduk hingga merata. Nah, kemudian campuran ini dimasukkan ke dalam galon yang di dalamnya sudah berisikan air cucian beras yang tadi sebanyak 1,5 liter. Langkah selanjutnya yaitu menggocok secara perlahan galon yang telah berisi air cucian beras, gula merah, dan juga EM4 tersebut hingga merata. Setelah seluruhnya tercampur, maka sisihkan galon, kemudian tutup galon dengan rapat dan ditempatkan pada tempat yang kering. Kemudian untuk langkah terakhir dari pembuatan pupuk organik cair ini yaitu membuka tutup galon setiap harinya yang dilakukan selama 14 hari secara berturut-turut. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton tutorial berikut ini ya.
aksi analisis mengenai dampak lingkungan yang berjudul Pembuatan Pupuk Organik Cair atau POC dari air cucian beras telah dilaksanakan pada hari Senin 4 Desember 2023 pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Selasar Laboratorium FMIPA UNY. Adapun tujuan melaksanakan aksi analisis mengenai dampak lingkungan ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan pupuk organik cair atau POC dari limbah air cucian beras dan juga untuk mengetahui manfaat penggunaan pupuk organik cair atau POC dari limbah air cucian beras. Menurut Fitria 2013, pupuk organik cair adalah pupuk yang bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mengalami fermentasi berupa cairan dan kandungan bahan kimia di dalamnya maksimum 5%. Adapun alat yang digunakan adalah pisau, pengaduk, timbangan digital, gelas ukur, galon, wadah, alat dokumentasi berupa handphone. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain air cucian beras sebanyak 1,5 liter, EM4 sebanyak 30 ml, dan gula merah sebanyak 30 gram. Menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI 0137431995, gula merah atau gula palma adalah gula yang dihasilkan dari pengolahan nira pohon palma yaitu aren, nipah, dan siwalan, atau juga bisa pohon kelapa. Kegiatan ini dilakukan dengan pertama-tama menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, lalu menyisir gula merah menggunakan pisau, serta menimbang gula merah yang telah disisir menggunakan timbangan digital sebanyak 30 gram, kemudian menuangkan EM4 ke dalam gelas ukur sebanyak 30 ml, dan memasukkan gula merah yang telah disisir ke dalam cairan EM4. Langkah selanjutnya yaitu mengaduk dan melarutkan gula merah yang telah disisir pada cairan EM4. Berikutnya menyiapkan galon, kemudian menuangkan air cucian beras sebanyak 1,5 liter sedikit demi sedikit. Lalu menuangkan campuran gula merah dengan cairan EM4 ke dalam galon yang sudah berisi air cucian beras dan menggojok galon secara perlahan sehingga tercampur merata serta menutup galon dengan rapat. Selanjutnya meletakkan di tempat kering, dan yang terakhir ialah membuka tutup galon selama 14 hari. Untuk mempercepat proses pengomposan umumnya dilakukan dalam kondisi aerob karena tidak menimbulkan bau. Namun dalam kegiatan ini proses mempercepat pengomposan dilakukan dengan bantuan EM4 yang berlangsung secara anaerob. Sebenarnya semi anaerob karena masih ada sedikit udara dan cahaya. Dengan metode ini, bau yang dihasilkan ternyata dapat hilang bila proses berlangsung dengan baik. Jumlah mikroorganisme fermentasi di dalam EM4 sangat banyak, sekitar 80 genus. Dari sekian banyak mikroorganisme, ada 5 golongan pokok, yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, Streptomyces sp, Ragi, dan Actinomycetes. Menurut Indriani 2002, dalam proses fermentasi bahan organik, mikroorganisme akan bekerja dengan baik bila kondisinya sesuai. Proses fermentasi akan berlangsung dalam kondisi semi anaerob dengan pH rendah sekitar 3-4, kadar garam dan kadar gula tinggi, kandungan air sedang 30-40%, dan adanya mikroorganisme fermentasi dan suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Kemudian, Yuwono 2006 juga mendukung teori ini yang menyatakan bahwa mikroorganisme yang terdapat dalam EM4 memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas pupuk organik, sedangkan ketersediaan unsur hara dalam pupuk organik sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu yang diperlukan bakteri untuk mendegradasi. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan selama 14 hari, pupuk cair yang telah dibuat dengan bahan dasar air bekas cucian beras menunjukkan bahwa adanya perubahan dengan ditandai oleh bau yang menyengat dan warna pupuk cair coklat keruh. Menurut Hairudin et al. 2018, beberapa kandungan yang dimiliki oleh air cucian beras meliputi karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium,
magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B1. Manfaat air cucian beras bagi tanaman sangat beragam, diantaranya meningkatkan berat buah menurut Yulianingsih 2017, dan juga meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah daun menurut Hairudin et al. 2018. Kemudian pupuk yang telah didiamkan selama 14 hari selanjutnya dapat langsung digunakan dan diaplikasikan pada tanaman, yang mana nantinya pupuk akan dicampurkan dengan air terlebih dahulu, lalu dapat langsung disemprotkan ataupun langsung disiramkan pada tanaman. Berikut ini adalah pupuk organik cair yang telah melewati masa fermentasi selama 14 hari. Selanjutnya, tuangkan pupuk organik cair ke seluruh bagian tanaman. Bisa secara langsung seperti ini maupun disemprotkan secara perlahan. Sekian cara penggunaan pupuk organik cair dari air cucian beras. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat mencoba!